Iya baik Tami dan juga pendengar RRI Pro 1 Medan. Pagi hari ini kami berada di atas kapal Angkatan Laut Viper ya milik TNI Angkatan Laut. Sesaat lagi kami akan menyelenggarakan dialog dalam program Radio Talk Show RRI Medan. Dan saya pagi hari ini bersama Syahrudi. Iya Widya. Pak, luar biasa pagi ini juga luar biasa cerah ya Widya ya. Iya. Satu kebanggaan bisa berada di atas kapal Viper ini. Iya, dan baru pertama ini ya, Syahrudi ya. Aku ketiga kayaknya. Oh, udah ketiga ya. Iya. Dan pagi ini seperti yang sudah kami informasikan, kita akan membahas tentang dari Belawan mengawal bahari kita. Iya, sebelumnya kita sapa juga selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 dan pemirsa RRI Net. Pagi hari ini senang sekali kami menemani Anda di Lintas Medan Pagi dalam program Radio Talk Show RRI Medan. Dan pagi hari ini Radio Talk Show kami selenggarakan langsung dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan. Iya, dan Widya, kita perkenalkan narasumber kita untuk pagi hari ini. Ada siapa Widya? Ini adalah penguasa Belawan ya. Iya, pemiliknya wilayah ini begitu ya. Kita sapa langsung ini. Ada Komandan Lantamal 1 Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo. Selamat pagi Pak Johannes. Selamat pagi Mbak. Selamat datang di Belawan DKRI Viper. Iya. Widya sebenarnya juga nggak asing dengan Belawan ya. Iya, nggak asing. Sekolah dengan juga Belawan di sini sudah, ya. Iya. Di sebelah. Di sebelah. Pak Johannes sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, selalu sehat. Ya, sebelumnya kita ucapkan ulang tahun dulu nih Rudi. Ini baru ulang tahun ini TNI ya. 5 Oktober ya. Iya, kemarin baru merayakan hari ulang tahun yang ke-77 ya Pak Johannes ya. TNI di seluruh Indonesia. Tentunya. Dan pagi hari ini bukan hanya Pak Johannes ya bersama kita pagi hari ini sebagai narasumber, dan audiens kita juga luar biasa banyak nih Widya. Ya, kita sapa juga ini ya untuk hadirin yang sudah hadir di atas kapal Viper ya milik TNI Angkatan Laut. Selamat pagi, kami minta tepuk tangannya untuk memulai acara kita pada pagi hari ini. Iya, pagi hari ini juga sudah hadir Asop Kolonel Laut Pelaut Bapak Gema Eka Putra, kemudian Asintel Kolonel Laut Pelaut Bapak Dafris juga sudah bersama kita pagi hari ini Widya. Iya. Kemudian ada Kadiskum Letkol Laut Sulastri dan ada juga Kadispen Mayor Laut Legianto, Legianto, ya. Ya, kemudian ada Kal Viver Mayor Laut M Yusuf dan juga Komandan KRI Siliman ya, Mayor Laut Mahendra. Dan tentunya ada prajurit TNI Angkatan Laut dan sebagian ini ada Kowal ini Korps Korps Wanita Angkatan Laut ya. Dan juga di hadapan kita juga ada Kepala Stasiun RRI Medan juga sudah ada sama kita. Selamat pagi Pak Agung. Pak Agung, selamat pagi. Iya. Kita ke Pak Johannes dulu nih ya Widya ya. Cerita tentang dari Belawan mengawal bahari kita. Ini kalau kita cerita tentang TNI ya Pak, TNI baru saja memperingati hari jadinya yang ke-77, tepatnya kemarin 5 Oktober ya, di mana ini kita masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun TNI, tentunya menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, termasuk juga tugas dari TNI Angkatan Laut menjaga kedaulatan dan keamanan laut di wilayah perbatasan dengan negara luar tentu sangat strategis. Iya, dan juga Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa juga bertepatan dengan momentum HUT ke-77 ya Widya ya. Ke-77 TNI Angkatan Laut yang juga diperingati 10 September 2022 lalu, mengaku yakin bahwa TNI Angkatan Laut bisa bekerja lebih profesional. Nah, lalu seperti apa ini ya tugas sekaligus tantangan yang masih menjadi tugas besar bagi TNI Angkatan Laut? Nah, ini mungkin bisa dijawab ini oleh Pak Johannes. Silakan Pak. Terima kasih. Pada kesempatan ini tentunya pada pendengar di seluruh wilayah Sumatera Utara, saya Laksamana Pertama Johannes Janarko Wibowo, Komandan Lantamal 1 Belawan. Saya sangat senang hari ini karena kebetulan juga saya mungkin baru pertama kali seperti ini. Karena perlu disampaikan juga apa yang kita kerjakan tentunya khususnya masyarakat Sumatera Utara juga perlu tahu tentang keberadaan Angkatan Laut. Kalau bicara tentang Angkatan Laut, bahwa Angkatan Laut ini adalah
organisasi yang dibentuk oleh undang-undang. Dan ini Undang-Undang 34 tahun 2004. Dalam pelaksanaan tugasnya, ini Angkatan Laut tentunya dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan undang-undang itu. Sehingga apa yang dikerjakan Angkatan Laut itu dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang. Iya. Kalau bicara tugas-tugasnya TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari tugasnya TNI, karena Angkatan Laut ini adalah bagian dari TNI bagian dari TNI. Ini tentunya kalau tugas TNI mengacu pada Undang-Undang 34 adalah untuk menegakkan kedaulatan. Yang kedua adalah mempertahankan keutuhan wilayah. Yang ketiga adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Nah, ini 3 tugas pokok TNI ini juga tugasnya TNI Angkatan Laut. Ya. Sedangkan tugasnya TNI Angkatan Laut sendiri di Undang-Undang 34 itu di pasal 9. Di sana dikatakan adalah untuk melaksanakan tugas TNI Matra Laut, tentunya di bidang pertahanan. Yang kedua adalah melaksanakan penegakan hukum dan menjaga keamanan yurisdiksi laut nasional. Tentunya sesuai dengan undang-undang nasional maupun peraturan hukum internasional yang sudah diratifikasi. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut. Ini untuk mendukung politik luar negeri pemerintah. Dan yang keempat adalah melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan Matra Laut. Dan yang terakhir ini yang menjadi kalau di Pangkalan ini tentang terkait dengan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Itulah tugasnya Angkatan Laut secara khusus sesuai dengan undang-undang. Begitu Mbak Min. Iya. Nah, tadi sesuai pasal 9 begitu ya Pak ya, ada penegakan hukum gitu ya kalau untuk TNI Angkatan Laut. Ini juga upaya-upaya apa gitu yang sudah dilakukan begitu Pak untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut? Terima kasih Mbak. Mungkin perlu saya jelaskan juga tentang Lantamal 1 ini. Oke. Jadi tugasnya Lantamal 1 ini kan tugas pokoknya Lantamal 1 ini kan menyelenggarakan dukungan tempur dan administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang beroperasi di wilayah Lantamal 1. Khususnya mendukung KRI yang sedang operasi, KAL, pesawat udara Angkatan Laut maupun marinir. Dan ini terkait dengan 5R, itu ada rebase, repair, replacement, rest dan recreation. Kalau bicara rebase ini, kita sandar di Pangkalan ini termasuk rebase namanya. Ini adalah pelabuhan. Selanjutnya melaksanakan patroli keamanan laut di wilayah Lantamal 1 yang menjadi tanggung jawabnya, dan melaksanakan pemberdayaan potensi maritim. Terkait dengan tadi disebutkan menegakkan hukum, nah ini memang tugasnya Angkatan Laut yang di laut ini sesuai undang-undang itu ada tugas itu sesuai dengan Undang-Undang 34 tadi. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan itu. Baik unsurnya KRI yang di bawah komando Armada 1 maupun unsur-unsurnya Lantamal sendiri. Perlu diketahui Mbak sama Mas ya, untuk Lantamal 1 itu wilayahnya ada 3 provinsi. Jadi Provinsi Aceh, Sumatera Utara sendiri, dan Riau. Nah ini wilayah tanggung jawab kami. Yang di Aceh itu ada 3 pangkalan. Kalau saya bicara dari pantai barat itu ada Lanal Simelu, bergerak ke utara itu ada Lanal Sabang, memutari pantai timur itu ada Lanal Lok Semawe. Itu yang di wilayah Aceh. Sedangkan di wilayah Sumatera sendiri itu ada 1 lanal. Di sana ada Lanal Tanjung Balai Asan. Dan di wilayah Riau itu Lanal Dumai. Kita sudah melaksanakan operasi sepanjang tahun operasinya. Dan hasil-hasil operasinya juga banyak terkait dengan ilegal. Semua ilegal ini kita bersihkan di wilayah Lantamal 1. Karena wilayahnya juga cukup luas ternyata sangat ya luas, Pak ya. luas sekali. Mencakup beberapa provinsi ya, 3 provinsi ya Pak ya. Nah, apa sih Pak yang masih menjadi tantangan gitu ya dalam tadi
dengan wilayah yang cukup luas begitu ya, apa sih yang masih menjadi tantangan ini bagi TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal 1 Belawan ini, Pak? Dengan cakupan wilayah menjadi tanggung jawab kami, khususnya wilayah laut yang begitu luas, tentunya tantangannya ini kan di alutsista. Iya. Alutsista ini kan yang sementara kita punya, ya ini yang kita berdayakan semaksimal mungkin. Di samping itu, kita juga membuat semacam strategi untuk melaksanakan operasi ini atau patroli keamanan lautnya dengan memanfaatkan posal-posal sepanjang pantai yang ada di jajaran masing-masing. Karena posal-posal inilah sebagai kepanjangan mata dan telinga kami yang ada di sini, sehingga KRI atau KAL berada di mana dia langsung bisa bergerak langsung on the spot untuk intercept ke sana. Ada upaya itu pembaruan alutsista tadi, Pak? Pasti ada. Tadi kan ada di tugas di TNI Angkatan Laut kan di pengembangan kekuatan itu ada. Itu sudah masuk dalam Renstra. Dan itu adalah kewenangan dan kebijakan dari komando atas, itu tentunya dari Mabesal dalam hal ini. Widya, tadi ketika masuk ke dari depan kemudian masuk dalam itu ada tertulis beberapa ya. Jalas Peva Jaya Mahe. Nah, ini motonya ya, moto TNI Angkatan Laut itu saya sampai hafal, Pak. Ada lagunya ya, Pak ya? Ada lagunya. Jalas Peva Jaya Mahe, di laut kita jaya, benar ya, Pak ya? Bisa dijelaskan mungkin, Pak. Kalau moto atau semuanya yang ada di Panji TNI Angkatan Laut Jalas Peva Jaya Mahe, kalau mungkin Mbak sama Mas lihat di mood saya itu kan ada panjinya TNI Angkatan Laut, Jalas Peva Jaya Mahe. Jalas Peva Jaya Mahe itu sejarah yang panjang, itu digali dari leluhur Angkatan Laut dulu, bahkan itu semenjak dari kejayaan Majapahit itu. Jadi Jalas Peva Jaya Mahe itu dalam sejarahnya pada saat kejayaan Majapahit, karena memang kita ketahui bahwa mereka adalah negara maritim, itu untuk membangkitkan semangat. Ya kalau secara harfiah, Jalas Peva Jaya Mahe itu kan ada 3 frasa yang di sana. Ada Jala, ada Eva, ada Jaya Mahe. Jadi Jala itu berkaitan dengan air atau laut. Eva itu kalau dalam kamus besar itu Eva itu lah. Jadi kalau lah gitu, ada penekanan di sana. Jaya Mahe berarti kejayaan. Jadi kalau bicara Jalas Peva Jaya Mahe berarti justru di laut kita jaya. Di Evanya itu yang justru ya, Pak ya. Jadi kejayaan Angkatan Laut itu, kejayaan Angkatan Laut itu ada di laut. Ada di laut. Karena kalau kita melihat sejarah ke belakang, negara-negara besar ini tidak terlepas dari Angkatan Laut yang besar, armada yang kuat. Tentunya kalau di Indonesia akan bersinergi dengan matra yang lain, karena kita TNI ini terdiri dari 3 matra. Kita tidak bisa sendiri-sendiri karena sekarang operasi pun sudah gabungan. Tidak bisa sendirian untuk melaksanakan operasi militer. Itu kalau secara keseluruhan ya Jalas Peva Jaya Mahe menjadi doktrin kami seluruh prajurit Jalasena, bahwa Jalas Peva Jaya Mahe itu harus tertanam dan bukan hanya sebagai moto atau bukan hanya sebagai slogan, harus tertanam pada diri masing-masing sebagai prajurit Jalasena, sebagai seorang prajurit Angkatan Laut. Baik, iya pendengar dan juga Rudi, ini kita juga membuka line telepon ya untuk pendengar ya, bisa menghubungi kami di 061-846-3133 dan juga di nomor WhatsApp Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ya, ini langsung ke Pak Johannes ya. Iya, dan ini juga sudah ada WhatsApp juga nih yang masuk ya Rudi ya, dari pendengar kita dari Anggian Asan ini ya. Oh, dia ini mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun ke-77 TNI katanya, Pak. Semoga TNI makin kukuh, kuat dan profesional dalam menjaga pertahanan NKRI serta makin manunggal dengan rakyat katanya. Dirgahayu TNI, TNI adalah kita. Baik, salah satu warga yang juga peduli dengan TNI kita ya. Iya, TNI adalah kita, ini kan memang tema dalam HUT ke-77 TNI 5 Oktober kemarin ya, Pak Johannes ya. Iya, betul itu. Dan ini kan TNI adalah kita, mungkin bisa dimaknai TNI
tetap bersama rakyat begitu ya Pak Johannes ya. Ini mungkin seperti apa sih untuk mendekatkan rakyat dengan TNI gitu ya? Seperti apa untuk pengaplikasiannya Pak? Terima kasih. Jadi begini, terkait dengan tema yang diangkat pada tahun ini, bahwa TNI adalah kita, itu menunjukkan bahwa TNI itu juga dari masyarakat. Dan memang kita lahir dalam sejarahnya, TNI itu dari rakyat. Dan untuk rakyat memang, dan akan kembali menjadi rakyat lagi. Kalau kita bicara durasi kedinasan kan, kalau bicara sebagai manusia, dia dari rakyat, seleksi masuk tentara, setelah itu pensiun juga nanti kembali ke rakyat lagi. Dan TNI ini, kenapa dikatakan TNI adalah kita? Dari semua dharma baktinya TNI itu untuk rakyat. Tadi yang sesuai dengan tugas pokoknya TNI tadi itu, bahwa di sana ada menegakkan kedaulatan, di sana ada mempertahankan keutuhan wilayah dari gangguan, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Itu kan kita semua untuk kepentingan rakyat, kembali ke rakyat. Tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sedang melaksanakan tugas sesuai undang-undang itu. Ada juga untuk pengabdian kepada warga sekitar juga Pak. Itu karena itu salah satu tugas juga di TNI, karena kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi itu disampaikan bahwa kita berasal dari rakyat, tentunya untuk kembali ke rakyat, dan kita juga harus dekat dengan rakyat. Tentunya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh rakyat yang secara langsung. Dan untuk Angkatan Laut itu sudah perintah dari pemimpin Angkatan Laut, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, bahwa TNI Angkatan Laut dimanapun berada harus bermanfaat kepada masyarakat setempat. Karena keberadaan TNI di suatu wilayah itu adalah untuk mendukung, mengawal, dan mendampingi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tentunya untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Iya baik. Ini Pak sudah ada penelpon yang masuk ini ya, Rudi ya. Ada, kita sapa dulu. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Tami. Waalaikumsalam Ibu, dengan Widya dan Rudi ini Ibu. Farida di Sembada. Iya Bu silakan Farida. Bu Farida. Selamat ulang tahun TNI Pak. Iya, dengan Iya. Pak Johannes pagi hari ini. Di selamanya di dunia. Iya. TNI adalah kita, karena kami juga keluarga TNI Pak. Bapak, anak, cucu di TNI. Oh. Iya. Semoga sehat-sehat terus. Oke. Iya, terima kasih Terima Bu kasih, Farida. salam sehat selalu Bu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Iya, Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau Warga TNI juga. keluarga TNI ya. Memang TNI ini sekarang tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI cukup tinggi ya Pak ya. Apalagi kemarin ini disampaikan dari berbagai survei bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI ini cukup tinggi begitu. Dan ini satu kebanggaan juga ya Pak Johannes ya. Tentunya itu kan yang menilai kan masyarakat. Kami selaku TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, hanya bekerja dan melaksanakan tugas. Kita kembalikan ke masyarakat, mereka merasakan dampaknya tidak terkait dengan apa yang sudah dikerjakan TNI. Karena kita ini di fungsi pertahanan memang tidak terasa langsung, tapi dampaknya itu yang ada. Dan ini memang yang kita laksanakan. Jadi kita melaksanakan itu, TNI itu semua itu melaksanakan tugas itu sesuai dengan dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang. Dan di situ ada peraturan-peraturan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI. Apalagi dilandasi dengan sumpah prajurit, sabta marga, dan 8 wajib TNI. Itu udah kuncinya TNI. Dan itu semua adalah kalau kita baca satu persatu, semua itu kembali untuk rakyat, untuk masyarakat, dan untuk pembangunan pemerintah. Iya. Ya, baik. Kalau kita kembali ke topik kita ini dari Belawan mengawal bahari kita, Pak. Bagaimana sih kondisi bahari kita nih saat ini, Pak? Terima kasih. Kalau bicara bahari itu bukan hanya Angkatan Laut. Kalau bicara bahari itu sebenarnya bahasanya itu maritim ya.
Karena kalau kita bicara maritim itu tidak hanya angkatan laut, karena angkatan laut itu komponen maritim yang paling bawah. Jadi yang utama itu adalah mengenai terkait dengan bagaimana kesiapan pelayaran sendiri, bagaimana dengan kapal-kapal niaganya, bagaimana dengan pelabuhan-pelabuhannya, bagaimana dengan industri jasa maritimnya, bagaimana dengan situasi keamanan pelayarannya. Dan angkatan laut itu fungsi di pertahanannya aja. Di dalam komponen maritim itu angkatan laut sebetulnya yang terakhir untuk menjaga keamanan itu aja. Karena yang lain itu adalah dikerjakan oleh teman-teman kita sesuai dengan tugas pokok masing-masing, sesuai dengan dari stakeholder masing-masing. Dan kami hanya di tugas penegakan kedaulatan dan penegakan hukumnya, tentunya keamanannya. Kalau bicara bahari itu seperti itu. Iya, ini sudah ada penelpon lagi ini Rudi ya. Kita sapa lagi, kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana Ibu? Saya dari Risa di Medan Tembung, Pak. Risa, Medan Tembung. Silakan Bu Risa, ada mau tanya apa? Sebelum ke pertanyaan, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ya, Pak Komandan. Ya. Terus untuk pertanyaan saya, apakah di tahun ini ada kapal yang sudah ditangkap atau bahkan sudah ditenggelamkan di laut? Iya. Iya. Baik, terima kasih Risa di Tembung. Ngeri pertanyaannya ini, Pak. Terima kasih Ibu Risa kalau nggak salah tadi. Iya. Jadi kalau di tahun ini aja, ini untuk Lantamal 1 dan jajaran, ini kita sedang memproses 15 kapal dan ini sudah pada tahap keputusan semuanya. Jadi masalah penegakan hukum ini kita tidak main-main dengan itu. Dan apa yang menjadi tugas kami ini adalah dilindungi oleh undang-undang dalam melaksanakan perintah undang-undang. Jadi apa yang kita laksanakan bukan semau kita sendiri, tidak, karena memang ada peraturan yang dilanggar sehingga kita dalam melaksanakan patroli bila ada yang melanggar tentunya kita akan proses sesuai hukum yang berlaku. Karena ini kan masalah penegakan hukum. Dan ini kalau kita bicara yang diproses ini mulai dari Lantamal 1, Lanalok Semawe, Lanal Sabang, Dumai dan Tanjung Balai Asan ini semuanya itu terkait dengan ilegal semuanya, termasuk yang mungkin paling ramai kemarin terkait dengan ada di Belawan ini ada kapal MV Martubum karena memang ada kesalahan pelayaran dan sudah diputus memang. Yang selanjutnya terkait dengan ilegal-ilegal yang lain kita sudah concern. Kami, dan ini memang perintah dari pemimpin kami, bahwa seluruh ilegal, saya ulangi, seluruh ilegal yang terjadi melalui di dan lewat laut ini harus kita berantas semua, mulai PMI ilegal, narkoba, bahkan narkoba kami sudah melaksanakan itu. Ada 3 tempat kemarin kita tangkap dan kita proses. Karena memang kita bukan sebagai penyidiknya, kita serahkan kepada teman-teman dari BNN terkait dengan narkoba. Itu beberapa waktu yang lalu, mulai dari Tanjung Balai Asan, terus Dumai dan Lok Semawe, dan tidak sedikit, puluhan kilo. Terakhir 20 kilo kita dapat di Lok Semawe. Dan ini saya juga prihatin, kok masih ada yang lewat laut narkoba ini. Bukan karena kita tidak mampu untuk mengamankan, karena berarti ada celah mereka yang menerima dan ada celah mereka akan memanfaatkan, dan pasti ada celah yang mereka memberi jalan. Tidak mungkin itu. Kami sangat paham terkait dengan itu. Titik-titiknya juga kita tahu. Dan itu perlu, mungkin seluruh pendengar mungkin di Sumatera Utara ini, saya sangat berharap jauhi sudahlah narkoba ini. Tidak ada gunanya apapun. Kan itu merusak generasi muda, merusak bangsa. Dan tentunya uang habis untuk keluar. Karena uang itu pasti, karena barang itu dari luar, pasti uangnya keluar. Berarti devisa kita hilang. Harusnya kita manfaatkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar untuk narkoba itu, untuk membangunkan lebih bagus. Ya Pak, kalau sebagian besar kapal-kapal yang ditangkap ini kasusnya apa sih Pak? Selain mungkin narkoba paling besar tadi.
Kalau yang sesuai dengan kewenangan kami kan Angkatan Laut itu punya kewenangan di laut sebagai penegak hukum sesuai undang-undang, ada pelayaran, terus terkait dengan perikanan, terkait di ZEE. Lah perlu saya sampaikan juga bahwa yurisdiksi nasional ini mulai dari laut teritorial ke dalam, sedangkan ZEE keluar itu sampai landas kontinen itu punya kewenangan Angkatan Laut. Hanya Angkatan Laut yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Di sana yang di ZEE ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam di sana, tentang eksplorasi dan eksploitasi. Kalau dia tidak ada izin ya kita periksa, kita tangkap. Tapi kalau dia sudah ada diizinkan, kita lepaskan memang surat-surat itu lengkap. Sedangkan kalau yang lain-lain sementara ini kalau di wilayah kami selain ilegal-ilegal yang pokok tadi, sementara belum kita temukan hal-hal yang ini. Karena kita juga memahami, karena perekonomian itu di Sumatera Utara terbesar datangnya di Belawan sini, melalui pelabuhan Belawan. Dan kalau kita tidak mengawal pembangunan daerah dan perekonomian bisa tumbuh di sini, tentunya banyak kebocoran-kebocoran terkait dengan di dan lewat laut tadi, tentang perdagangan itu atau tentang ekspor impor. Kita juga mengawasi. Memang bukan kewenangan kita ketika ada pelanggaran. Kita serahkan sama yang diberi kewenangan. Kami hanya menegakkan hukumnya dan menjaga keamanannya. Yang penting bagi kami adalah saya melaksanakan tugas itu sesuai dengan tupoksi kami. Ada sinergitas juga tapi Pak ya? Pasti ada sinergitas. Ini di wilayah Belawan, di wilayah Sumatera Utara kita sudah itu meskipun tidak ketemu langsung, di hati kita semuanya itu satu Pak di situ untuk mendukung Sumatera Utara. Tidak ada itu lainnya. Ya baik, menarik sekali ya Rudi ya. Kita akan ngobrol lebih jauh ini dengan Pak Johannes, dan nanti juga kita akan dengar ini ada berbagi pengalaman ya, baik dari Kowal maupun prajurit Angkatan Laut ya. Dan nanti pendengar juga masih bisa berpartisipasi dalam dialog kami pagi hari ini. Tapi nanti kita akan break sejenak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Ya baik, mendengar Anda masih bersama kami dalam dialog isu aktual lintas Medan pagi atau di Radio Talk Show ya Widya ya pagi hari ini. Radio Talk Show RRI Medan langsung dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, dan masih bersama narasumber kita ada Komandan Lantamal 1 Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo. Iya, ini semakin menarik tadi ketika bahasan kita sudah sampai kepada narkoba ya Widya. Karena ini menjadi masalah yang sekarang selain narkoba ada satu lagi ya. Itu yang masalah PMI, pekerja migran ilegal ini menjadi fokus. Tapi nanti sebelum ini ditanggapi oleh Pak Johannes, kita mau dengar ada cerita nih Rudi. Nah, ada yang mau berbagi pengalaman ya sama kita di sini, sama pendengar juga. Kami persilahkan yang dari prajurit TNI Angkatan Laut, nanti juga akan ada dari Kowalnya nih ya, perempuan ini. Nah, ini kami persilahkan. Mungkin punya pengalaman yang cukup menarik. Kalau di laut kan ini ya banyak ada sesuatu yang bisa dibagi untuk kita semua di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami KLK Amorofi Wandri, kami Satker Satro Lantamal 1 KRI 5848. Berhubungan kami di sini sebagai prajurit patroli, mungkin kami akan menceritakan suka duka kami selama di laut. Untuk yang pertama mungkin kami akan mulai dari dukanya dulu. Mungkin kalau mungkin kalau untuk dukanya, mungkin semua ini duka yang dirasakan oleh semua prajurit patroli ataupun mungkin prajurit TNI. Ketika kami berpatroli, mungkin kami meninggalkan keluarga, itu yang pertama Bu. Kami meninggalkan keluarga, mungkin kalau patroli paling cepat itu 3 bulan, paling lama bisa 6 bulan atau mungkin bisa lebih untuk bertemu keluarga. Yang kedua mungkin dukanya ketika ada perintah untuk ke laut dalam keadaan apapun, mungkin malam, tengah malam kami diperintah berangkat, ya kami langsung berangkat, dan dalam keadaan apapun walaupun hujan badai di tengah laut tetap berangkat menuju daerah operasi Bu. Harus siap ya Pak ya? Harus siap. Mungkin itu kalau kita jalani dengan
ikhlas, maka semuanya aman-aman aja Bu, Iya. lancar. Ya. Terus mungkin untuk yang sukanya Oh. ketika kami patroli, kami bisa pergi ke tempat-tempat yang berbeda-beda. Mungkin daerah di sini wilayah Sumatera udah kami jelajahi semua, Bu. Jelajahi semua, Ya. ya. Terus yang kedua, ketika kami patroli di sini, karena sering melaksanakan patroli bersama negara luar seperti Malaysia, kami bisa mengerti budaya mereka dan bisa bekerja sama dengan mereka dalam melaksanakan patroli. Ya. Terus sukanya lagi kami bisa bertemu dengan nelayan, melihat mereka dalam mencari ikan, Bu. Jadi ketika kita di darat menikmati ikan tinggal beli enak, ternyata di laut itu susah, Bu. Berat mereka Ya. itu. Kasihan melihat mereka meninggalkan keluarga. Mungkin suka Sukanya dukanya lagi. seperti itu, Bu. Oh. Baik. Ya. Mungkin ada lagi sukanya? Kalau sukanya ya mungkin Itu cukup ya, sekian, cukup Ibu. ya. Nah. Iya, Ya. tapi enak juga ya. Jadi bekerja sambil piknik, mirip-mirip Ya. kita juga nih. Mungkin Habibie, bisa ya. saya tambahkan, Iya. Mbak. Jadi memang tugas pokoknya Angkatan Laut itu ya memang intinya hidup di KRI itu, Iya. dan melaksanakan tugasnya di KRI. Mhm. Dan seluruh prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut ini sudah kontraknya pada saat mendaftar dia sudah menerima baktikan di TNI Angkatan Laut di KRI memang. Dan saya juga mengalami tentang seperti itu. Bahkan kami waktu-waktu dulu juga beroperasi itu hampir tidak mengenal waktu. Waktu kami masih muda-muda dulu itu. Dan memang bagi kami sebetulnya bukan duka itu, karena memang sudah panggilan jiwa Panggilan kita ya, seperti Pak. itu, dan tahu ketika mendaftar di Angkatan Laut seperti itu, tentunya itu sebagai sebagai semangat untuk melaksanakan tugas memang. Jadi kita tetap semangat itu, Ya. karena sudah sesuai dengan sumpah kita sebagai sumpah prajurit yang kita ucapkan ketika dilantik. Ya. Sehingga dimanapun bertugas dan melalui apa dia bertugas, ya itu harus dilaksanakan. Biasanya. Karena itu memang panggilan jiwa kita. Kewajiban, bukan sebuah beban Pak ya. Sudah kewajiban, sudah panggilan tugas. Dan yang kedua mungkin perlu juga saya tambahkan terkait dengan mungkin juga yang dibilang suka juga, saya sendiri juga mengalami tahu Indonesia setelah di Angkatan Laut. Tahu luar negeri juga kan Angkatan Laut. Sudah Luar hampir biasa. 16 negara saya. Wah, luar 16 biasa, 16 negara. negara. Ini gara-gara Angkatan Laut. Eh, Gara-gara kami menjadi Angkatan Laut itu bisa melihat dunia memang. Makanya kalau di Angkatan Laut itu ada semacam kayak penyemangat itu, join to the Navy to see the world, itu memang betul. Apa yang disampaikan anak buah tadi terkait dengan bisa berteman dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Filipina, dengan Thailand, itu hal yang biasa bagi kami. Karena sesuai undang-undang tadi itu, yang menjadi diplomasi Angkatan Laut sesuai dengan politik luar negeri negara kita dalam rangka melaksanakan diplomasi negara itu. ya. Dan ini juga yang sambil melihat-melihat, begitu sandar, mungkin kita sandar di kota mana yang tidak pernah tahu, akhirnya jadi tahu. Jadi tahu. Itulah Angkatan Laut itu seperti itu. Semua punya kesempatan yang sama Pak ya. Semua punya kesempatan yang sama, tidak ada bedanya. Iya. Baik, kalau tadi Ya, ini- dari ya. ya, tadi dari prajurit TNI Angkatan Laut. Nanti ini akan ada dari Kowal ini ya, Iya. dari yang wanita. Tapi sebelumnya ini kita ada penelpon lagi nih. Sepertinya kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Iya, pagi dengan Ibu siapa di mana, Bu? Saya Nada dari Medan. Ibu Rada. Nada? Oh, Nada, Ibu Nada, Nada, yang beda. iya. Silakan Bu Nada. Saya izin bertanya, Pak. Saya lihat kan kapal-kapal TNI ini keren-keren sekali. Untuk canggihnya ini secanggih apa ya Pak kapal TNI kita ini? Oke. Ya, itu saja Seberapa- pertanyaannya. Ya. Ya, makasih Bu Nada. Seberapa canggih sih kapal-kapal TNI? Terima kasih Bu Nada. Perlu saya informasikan, sampai dengan saat ini TNI Angkatan Laut mempunyai 153 KRI dengan berbagai jenis tentunya. Di sana ada kapal-kapal striking force, itu kapal-kapal eskorta, itu kapal-kapal tempur di bawah satuan eskorta, baik Armada 1, Armada 1 yang di Jakarta, Armada 2 di Surabaya, dan Armada 3 ada di Sorong. Selanjutnya ada satuan kapal amfibi, itu kapal-kapal untuk melaksanakan operasi amfibi untuk mengangkut tank-tanknya kawan-kawan kita dari marinir. Ada kapal satuan ranjau, ada kapal satuan kapal cepat, ada kapal satuan bantu. Memang untuk yang bicara canggih, berarti dia kapal-kapal memang mampu untuk
pertempuran yang memang di satuan eskorta. Itu sudah canggih sekarang kita. Ya kalau kita sekarang memang kalau di kapal-kapal itu tidak ada di sini. Adanya di Surabaya sama di Jakarta. Karena di bawah langsung dibawa ke armada RI, bukan di bawah Lantamal. Dan itu memang kapal-kapal tempur dan sudah canggih. Dia 3 dimensi, sudah mampu peperangan udara. Kita sudah mempunyai rudal dari kapal ke udara. Terus dari mampu permukaan, rudal dari permukaan ke permukaan. Terus anti kapal selam juga punya kita. Sudah punya torpedo. Sudah canggih, kapal-kapal baru sudah canggih. Dan yang bikin bangga juga bahwa kapal-kapal yang canggih itu dibuat di Indonesia, di PT PAL. Wah. Itu sudah ada sedang on progress itu 1, yang sudah jadi itu 2. Memang kita kerjasama dengan pihak luar, tapi sudah dibuat di sini. Sudah sangat canggih kapal-kapal itu. Bahkan ada yang kapal-kapal, kalau pernah dengar beberapa kali kecelakaan pesawat itu, yang menemukan juga kapal-kapal angkatan laut. Sudah canggih terkait dengan sonar-sonar dari kapal-kapal dari Satuan Kapal Ranjau maupun dari Pusidrosal. Dia sudah multi beam itu untuk sonar bawah lautnya itu, karena bisa melihat dan bisa mendengar. Jadi bisa kamera, bisa dengan akustik. Itu sudah luar biasa dan multi beam. Helical gitu, bisa muter-muter. Itu sudah ini. Sebenarnya kapal-kapal kita sudah canggih, sudah ini. Memang perlu penambahan yang canggih-canggih yang kapal-kapal penempur ini kan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Mbak Nada tadi. Iya, mungkin bisa diberi applause ini untuk kita semua ya. Ini ternyata kapal-kapal kita sudah canggih begitu ya Pak ya. Ini juga ada dari pendengar kita dari WhatsApp, dia dari Pak Hamidiatim di Tanjung Mulia. Dirgahayu ke-77 TNI, semoga TNI bisa menjadi sosok prajurit yang digandrungi dan dicintai masyarakat banyak, dan bukan sosok yang arogan serta menakut-nakuti rakyat. Ya, terima kasih Pak Hamidi. Ya, ini kita akan berbagi cerita lagi nih Rudi nih ya. Kali ini dari Koal. ada ibu-ibu. Ini cukup menarik ini. Pengen dengar gimana sih pengalaman ibu-ibu di laut. Ini kita persilakan, ada Mayor Laut Kesehatan, ada Ibu Siska. Silakan Bu Siska. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari RI. Yang terhormat Bapak dan Lantamal 1 Belawan, yang saya hormati atasan, senior, rekan-rekan yang ada di KRI ini. Ya, terima kasih. Saya ada pepatah, kenal maka tak sayang. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dengan Mayor Laut Kesehatan Dr. Francisca Lydia. Saya berdinas di Rumah Sakit Angkatan Laut yang ada di Belawan, Rumah Sakit Dr. Komang Makes. Rumah sakit satu-satunya, Rumah Sakit Angkatan Laut satu-satunya yang ada di Medan. Kurang lebih jaraknya 2 km dari Mako kita, Ibu. Sekalian mau promosi ya Ibu-ibu untuk warga masyarakat Medan, apabila ada perasaan yang tidak enak, kurang sehat, boleh silakan untuk berobat ke rumah sakit kami di Belawan. Ya, baik. Pengalaman saya agak berbeda dengan Bapak yang tadi. Tentunya pengalaman saya menyenangkan dan sangat menyenangkan berdinas di Lantamal 1. Begitu. Jadi kebetulan karena kami dari Korp Kesehatan, jadi tentunya saja tugas pokok fungsi dari kami adalah selain mendukung pangkalan di bidang kesehatan, kita juga mempunyai tujuan visi misi adalah meningkatkan derajat kesehatan untuk personil Lantamal 1, baik itu dari militer, PNS, dan keluarga besar kita. Selain itu juga kita rumah sakit yang ada di Lantamal 1 ini juga harus mampu secara paripurna untuk mendukung, memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada kita semua yang ada di sini. Pengalaman kami di sini, karena kemarin itu masih kejadian luar biasa untuk COVID. Jadi kita semua yang terutama di sini para tenaga kesehatan memberikan pelayanan secara maksimal untuk pertama untuk melaksanakan vaksinasi, tidak hanya di Belawan saja Bu kami, tapi juga di Medan dan sekitarnya. Tentu saja ini semua karena dukungan
kerjasama, koordinasi ketat, dan integritas dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Ibu, Dinas Kesehatan Kota, TNI, Polri, juga dukungan dari Bapak kita dan Lantamal, seperti itu. Jadi kita bisa melaksanakan setiap hari dari pagi sampai malam untuk bisa menjaring, untuk bisa melaksanakan penyuntikan vaksin kepada masyarakat. Karena ini juga kita harus punya target supaya masyarakat terbebas dari COVID-19, seperti itu. Itu pengalaman kami. Dan pengalaman yang baru saja kemarin terjadi adalah yang di Taput, Ibu, kejadian gempa. Baik itu gempa, bencana alam maupun kegiatan vaksin, ini adalah merupakan salah satu kegiatan operasi militer selain perang, mohon izin, seperti itu. Jadi kita juga mendukung kegiatan TNI AL dan TNI. Demikian, terima kasih. Ya, Ibu, sedikit kalau pengalaman di laut ada nggak, Bu? Mungkin Pengalaman di dokter laut dibutuhkan juga ini di kapal misalnya. Betul. Setiap ada kegiatan itu latihan pangkalan, latihan yang KRI harus berlayar seperti itu, pasti kami dari kesehatan dilibatkan. Satu tim kesehatan yang terdiri dari 1 orang dokter, 2-3 orang bintara kesehatan, perawat seperti itu ya, Bu, ya, itu untuk mendukung kegiatan latihan atau bahkan kegiatan tugas operasi seperti itu. Ya, hanya saya untuk latihan. Pernah ya, Ibu ya? Pernah juga, tapi kebetulan tidak di sini, mohon izin, waktu masih PAMA, kami di Koarmada 2 ya, insert juga on board juga. Luar biasa. Sudah keluar negeri juga, Bu? Belum, Pak. Pak. Pak Johannes. Berikutnya ya, Bu ya. Berikutnya, Pak. Ditugaskan ikut kapal ya, biar bisa singgah gitu ya. Ya, terima kasih Bu Siska sudah berbagi pengalaman. Iya, menyenangkan ya, Widya ya. ternyata- Jadi prajurit TNI Angkatan Laut ini. Iya, bisa jalan. Bisa saya tambahkan sedikit? Iya, boleh, Pak. Silakan, Pak. Jadi teman-teman kesehatan ini tidak hanya dia melayani kesehatan di rumah sakit. Dalam keadaan-keadaan tertentu, ketika ada tadi disebutkan, ketika ada bencana macam-macam itu mereka juga akan diterjunkan dan mereka melalui kapal juga. Iya. Dan yang paling sering dilaksanakan kalau di Angkatan Laut, pernah dengar namanya Surya Baskara Jaya. Itu operasi kemanusiaan. Itu ada bakti kesehatan, bakti sosial, ada bakti pembangunan itu. Jadi mereka dilibatkan. Itu tujuannya malah tempat-tempat yang tidak enak, yang betul-betul tidak ada apa-apanya, jauh dari mana-mana itu kita datangkan kapal rumah sakit, dilengkapi dokter, perawat. Rumah sakitnya kita punya 2 kapal rumah sakit yang sudah yang dibilang sudah canggih tadi, itu sudah canggih kita. Itu mencontoh daerah terluar begitu. Iya, itu memang tidak setiap saat, memang pada saat bencana atau pada saat memang ada pelaksanaan operasi. Ini teman-teman kesehatan yang bermain di sana itu. Dan itu juga langsung sangat bermanfaat dengan masyarakat. Nah, ini perlu saya sampaikan juga terkait dengan kemarin pada saat gempa di Tapanuli Utara juga kita mengirimkan personil ke sana. Baik personil untuk yang tentunya yang dibutuhkan di sana. Itu ada personil yang membantu masyarakat di situ. Kita mendirikan tenda dapur lapangan, menyiapkan tim kesehatan dan terlaksana. Kemarin baru selesai dan puji Tuhan sudah aman dan mereka juga selamat sampai Medan sini. Dan itu merupakan sudah tugas tanpa diperintah, itu sudah panggilan tugas. Jadi tidak perlu lagi mana perintahnya, tidak ada. Jadi langsung berangkatkan untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang perlu dibantu. Iya. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi tentara itu nggak harus perang gitu ya. Membantu sama juga harus ya. siap ditugaskan Iya. kemana saja seperti Dan kita juga. ini menyenangkan tentunya Iya. dan juga sebagai negara maritim, Pak. Ini minat dari anak-anak muda sendiri untuk masuk ke Angkatan Laut itu gimana sih, Pak? Kalau minat masuk Angkatan Laut di Lantamal 1 dan jajaran ini memang sangat tinggi. Masuk Angkatan Laut itu memang sangat tinggi, namun masuk prajurit itu tidak mudah memang. gitu. Karena di sana mulai saya cerita sedikit dari awal itu kita akan melaksanakan tes kesehatan. Itu tes kesehatan itu ada 1 dan 2. 1 itu yang pertama mungkin yang tampak, untuk yang kedua itu yang dalam, mungkin yang penyakit-penyakit dalam, darah dan sebagainya, itu ada labnya segala. Itu yang kesehatan, belum psikonya. Harus memenuhi syarat. Belum fisiknya harus memenuhi syarat. Belum mental itu. Jadi tidak mudah masuk tentara itu.
ya kami tidak menyombongkan diri. Jadi Ya. yang masuk tentara itu hampir sempurna dari segi kesehatannya, fisiknya, segi kemampuan IQ-nya, terus attitude-nya tentang mental ideologi. Ini memang tersaring karena tersaring dan kuotanya dibatasi. Terbatas ya. Memang dari sini tidak banyak, tapi kayak kemarin tuh kita memberangkatkan 70 orang ke tingkat pusat, dan ini semua sekarang untuk penerimaan TNI Angkatan Laut akan diutamakan putra daerah. Ya. Jadi mulai dari kemarin sudah saya terapkan itu. Jadi kalau kelahirannya bukan daerah Sumatera Utara, daftar aja udah saya tolak. Oh, oke. Iya, iya. Dan ini tentu untuk sebagai masyarakat Sumatera Utara biar mendengar juga bahwa kalau kelahiran Sumatera Utara masuk Angkatan Laut ya memang bisa daftar. Ada Prioritas Pak ya. Bukan prioritas, memang Oh, bukan diperuntukkan juga. di daerah sini. Oke, siap. Jadi kalau kelahirannya di luar Sumatera ya daftar di tempat kelahirannya sana, tidak di sini. Ini udah kebijakan dari pemimpin. Dan ini nanti yang masuk di sini tuh masuk Angkatan Laut itu nanti memang kan kembalikan ke tempatnya sini yang sebagian nanti biar tidak minta. Kalau seperti saya orang Jawa nanti jangan sampai dinas sini minta pulang ke Jawa lagi. Nah itu yang kebijakan yang sekarang. Jadi sekalian promosi biar Iya. Ya. orang-orang Sumatera Utara ini pemuda-pemudanya masuk. Yuk. banyak masuk di sini. Gabung gitu. Yang semangat. Apa yang harus dipersiapkan Pak? Nah Jawab. tentu yang perlu disiapkan itu yang pertama ini concern kita terkait dengan narkoba. Ya jangan nyentuh narkoba. Oke, siap. Itu pasti ketahuan cepat atau lambat pada saat pemeriksaan lab itu ketahuan. Nah, kita kan menyaring prajurit itu diutamakan prajurit yang betul-betul berintegritas. Tentunya setelah dididik dan lulus itu punya integritas yang tinggi. Makanya mulai dari pengetahuannya, bagaimana IQ-nya, bagaimana kesehatannya, bagaimana disiapkan. Ya sebelum 1 tahun sebelum tes kalau bisa disiapkan mulai fisiknya, kesehatannya, mungkin cek di luar sana, pemeriksaan secara menyeluruh. Kalau perlu ya datang ke rumah sakit Komang Makes, itu kita punya rumah sakit. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi cek di situ. Jadi memang biar tahu nanti kekurangannya apa biar diperbaiki tentang kesehatan. Tentang psikologi, kalau psikologi udah bawaan dari lahir. Ya. Kalau kemampuan itu. Sedangkan untuk yang bisa dilatih kan jasmani. Bagaimana untuk kesehatan, untuk fisiknya Fisiknya, biar Pak, ya. prima. Siap. Nah, Rudi Berminat tuh dia. Udah lewat. udah kelewatan ya Pak ya. Dulu saya berminat Pak, makanya sekolah di sebelah Pak. Tapi ternyata memang mental harus disiapkan benar-benar ya Pak kalau mau jadi prajurit ya. Iya tadi Pak, kalau kembali lagi tugas TNI begitu ya Pak ya. Sekarang kan fokus kita narkoba dan PMI begitu ya Pak ya. Nah ini seperti apa ini Pak? Terima kasih Mbak. Jadi lagi-lagi terkait dengan narkoba dengan PMI itu kan kalau ini penilaian saya pribadi, koreksi kalau memang keliru atau salah. Ya. Ini terkait dengan ekonomi memang. Jadi makanya mereka mencari pekerjaan, mencari uang dengan cara yang instan. Kalau PMI-nya sendiri, kalau yang legal enggak apa-apa Bu. Yang kita enggak boleh itu PMI ilegal. Karena kalau ilegal dia tidak terlindungi di negara tujuan. Kalau yang legal kan banyak yang kita kirim secara legal. Itu melalui Kementerian Tenaga Kerja itu kan bisa. Memang itu untuk melindungi Tenaga kerja kita. tenaga ya, Pak, kerja ya? kita di luar. Tapi kalau yang ilegal itu tidak terlindungi. Akhirnya sampai di luar sana bisa disiksa, bahkan sampai meninggal. Dalam perjalanan mungkin kapalnya tenggelam sampai meninggal. Itu terkait dengan PMI. Kalau terkait narkoba ini kan sekarang ini yang pengguna malah bukan orang yang punya uang, orang berpendidikan tidak. Malah mohon maaf, malah masyarakat bawah itu. Kadang-kadang kita juga prihatin, makanya kita concern ke sana agar narkoba itu biar tidak masuk. Tapi perlu kerjasama sinergi yang kuat dengan stakeholder yang lain. Nah, di samping itu, untuk mencegah itu juga kita dalam pembinaan potensi maritim, pemberdayaan wilayah pertahanan juga kita melaksanakan di daerah-daerah yang kita anggap itu daerah-daerah lewatan atau daerah tujuan atau daerah-daerah yang nanti
tempat datangnya barang itu. Kita sudah membuat KBN. Perlu saya promosikan juga bahwa Kampung Bari Nusantara yang sekarang kita buat itu ada di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Berdage. Ini adalah salah satu untuk meningkatkan perekonomian di sana. Itu jauh. Tempat memang sasaran kita KBN itu tempat yang betul-betul tidak ada apa-apanya. Ya. Bukan tidak ada apa-apanya, maksudnya belum berkembang sehingga masyarakat di sana itu beralih ke positif untuk bekerjanya. Di sana ada klaster edukasi, ada kesehatan, ada ekonomi, ada pariwisata dan ada pertahanan. Di bidang edukasi kita sudah merehab, ada rumah pintar, pengadaan buku-buku bacaan. Kita siapkan dari Angkatan Laut, pembuatan ruang baca, dan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tentang kesehatan kita sudah merenovasi, memang sudah ada, tapi puskesmas pembantu kemarin itu sudah sangat-sangat tidak layak. Kita buat layak dan kita isi dengan peralatan di sana. Baik. Terus klaster ekonomi, ada 22 tambak kita bantu, tambak udang ini kita bantu benih dan pakannya, dan hasilnya mereka yang menikmati, bukan kami. Tapi dengan catatan, dari hasil itu uang yang kami keluarkan dari benih dan pakan itu disisihkan untuk membantu yang lain nanti, atau dia kembali ke dia lagi untuk membuat benih. Jadi uang yang pokoknya tidak hilang. Dan sifatnya ini bantuan, tidak ada kembali ke kita sepeser pun. Dan betul-betul murni untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang betul-betul itu. Untuk mengurangi itu biar tidak beralih ke berpaling mata ke narkoba tadi. Tapi dilakukan pengawasan juga Pak ya? Iya. Tetap dilakukan pengawasan, termasuk terkait dengan untuk pertahanannya. Kita juga membina nelayan-nelayan di sana. Kita bikin mangrove. Mangrove sudah kita tanam 25.000 itu sekarang di sana. Jadi nanti tinggal masyarakat saja yang menikmatinya. Dan sekarang pantai udah kita, yang dulu pantai hanya dilihat, sekarang udah didatangi. Udah kita buatkan tempat selfie gitu. Kemarin ya bukan ide kami lah, ide anak buah itu. Pakai pantai apa komandan, terserah kamu lah. Akhirnya dibuat Pantai Merdeka, silakan datang ke sana. Nanti bisa setelah pasirnya putih di itu. Jadi sudah rame sekarang. Jadi inilah salah satu kepedulian kami di TNI Angkatan Laut untuk membentuk Kampung Bari Nusantara. Salah satunya adalah untuk mensejahterakan wilayah tersebut, dan tentunya dalam bidang pertahanan kita biar dia sewaktu-waktu ada yang asing masuk situ biar lapor, termasuk terkait dengan mencegah narkoba tadi, biar tidak ikut bisnis ke situ. Itu salah satunya. Ini menarik sekali Rudi ya, tapi sayangnya memang waktu kita yang harus mengakhiri. Karena kita mau ke Pantai Merdeka selain ini. Iya, nanti kita lanjutkan di Kampung Bahari Pak. Silakan di sana. Sangat sekarang udah sangat layak kita buat saung-saung, ada jembatan dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Jones sudah bersama RRI pagi hari ini. Iya, terima kasih juga untuk seluruh hadirin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dalam dialog kita pada pagi hari ini. Iya. Radio Talk Show Radio Talk Show RRI Medan dari Belawan mengawal bahari kita. Saya Syahrudi dan saya Widya. Kembali ke studio bersama Desi Utami. Iya. Ya, demikian pendengar, tolong kita ikuti siaran langsung dialog lintas Medan pagi Radio Talk Show RRI Medan. Terima kasih Pak.